Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Kaum muslimin, para jemaah sekalian yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah pada kajian yang ke-26 ini saya mengajak kepada seluruh para salafiyin, terkhusus para ustadz salafi, mari kita introspeksi diri, mari kita melihat kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan atau kesalahan-kesalahan yang masih saja kita lakukan sampai hari ini, agar para jemaah kita bisa menyadari kesalahan kita bisa memperbaiki kesalahan kita, dan kita bisa meninggalkannya dan bertekad tidak akan mengulanginya. Para jemaah, para salafiyin yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam surat Al-An'am ayat 159 Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman. Kata Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a lasta minhum fi syai'. Yang artinya kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agama mereka dan mereka menjadi berkelompok-kelompok, menjadi saling bermusuhan, maka engkau wahai Nabi tidak bagian dari mereka sedikit pun. Para jemaah sekalian, para ulama ahli tafsir menjelaskan bahwa orang-orang yang mudah suka memecah belah agama mereka itu diantaranya adalah ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani. Begitu juga musyrikin, dan juga termasuk di dalam ayat ini adalah umat Islam yang mudah memecah belah agama mereka. Jadi tidak hanya tentang ahli kitab, tidak hanya tentang kaum musyrikin, tapi juga umat Islam yang bertingkah seperti itu. Imam Ibnu Katsir dalam tafsir beliau, tafsir Ibnu Katsir, membawakan ucapan seorang sahabat Abu Hurairah. Kata sahabat Abu Hurairah, nazalat fi hadhil ummati, bahwa ayat tadi itu turun untuk teguran bagi umat ini. Jadi para jemaah sekalian yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa di antara sifat buruk yang harus kita periksa pada diri kita, mudah berpecah belah dan mudah menebar perpecahan dan permusuhan. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala dalam kitab beliau, kitab Al-Istiqamah, beliau mengatakan, wal bid'atu maqrunatun bil furqati kama anna sunnata maqrunatun bil jama'ati fayuqalu ahlus sunnati wal jama'ati kama yuqalu ahlul bid'ati wal furqati. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, bid'ah itu bergandengan dengan perpecahan.
sebagaimana sunnah itu bergandengan dengan persatuan, sehingga dikatakan ahli sunnah yang bersatu, sebagaimana dikatakan ahli bid'ah yang berpecah belah. Para jemaah, ciri khas ahli bid'ah itu mudah berpecah belah dan mudah memecah belah. Sedangkan ciri khas ahlus sunnah mudah bersatu dan berusaha untuk menyatukan. Para jemaah sekalian, para salafiyin, para ustadz salafi, coba kita introspeksi diri. Siapa sebenarnya yang memiliki penyakit ini? Penyakit ciri khas ahlul bid'ah. Para jemaah sekalian, kalau kita perhatikan, mayoritas umat Islam, saudara-saudara kita, yang mereka mengamalkan amalan-amalan maulidan, mengamalkan amalan tahlilan, yasinan, zikir berjamaah, kirim al-fatihah, kemudian melafadzkan niat, bertabarruk dengan orang soleh atau dengan kuburan, bertawassul di kuburan, dan berbagai amalan-amalan mereka yang lain. Para jemaah, bisa kita katakan tidak ada satupun umat Islam, khususnya di Indonesia ini, yang mengamalkan amalan tadi, mengatakan atau menuduh orang yang tidak mengamalkan itu berarti melakukan kesesatan. Tidak ada, para jemaah. Tidak ada umat Islam di Indonesia ini yang mengamalkan amalan tadi lalu menuding orang yang tidak mengamalkan berarti berbuat kesesatan. Tidak ada, para jemaah. Kalaupun mungkin ada sebagian belakangan ini, itu hanya respon kejengkelan mereka karena terus disesat-sesatkan. Secara umum tidak ada mayoritas umat Islam yang mereka menyesat-nyesatkan umat Islam lain yang tidak beramal seperti mereka. Artinya mayoritas umat Islam di Indonesia ini tidak menebar permusuhan, tidak memecah belah umat Islam. Maka sekarang coba kita lihat para ustadz, para salafiyin, para ustadz salafi, bagaimana dengan kita? Antum, berbagai amalan-amalan tadi selalu kita katakan, selalu antum katakan yang tahlilan berarti berbuat bid'ah sesat, yang yasinan berbuat bid'ah sesat, yang zikir berjamaah berarti berbuat kesesatan, yang tawasulan, tabarrukan, melafadzkan niat dan lain sebagainya berarti berbuat bid'ah yang sesat, bahkan kesyirikan. Para jemaah, setiap orang yang berakal sehat, yang waras, akan memahami perbuatan kita itu menimbulkan keresahan. Perbuatan kita itu menimbulkan perpecahan dan permusuhan. Sangat menyakiti hati umat Islam. Para jemaah, yang mana yang memecah belah umat Islam? Mari introspeksi diri. Tingkah laku kita inilah yang jelas-jelas memecah belah umat Islam. Kenapa? Karena masalahnya jelas-jelas masalah khilafiyah, ijtihadiyah, mu'tabarah. Perbedaan kuat di antara sesama ulama ahlus sunnah. Kemudian kita katakan sesat, bahkan syirik. Itu namanya memecah belah, para jemaah. Berbeda kalau masalah itu disepakati oleh seluruh para ulama ahlus sunnah, boleh kita keras. Kalau ini ijtihad, para jemaah, maka sangat dikhawatirkan tingkah laku ciri khas ahlul bid'ah itu justru ada pada kita, pada antum para salafiyin. Para jemaah sekalian, mari introspeksi diri. Karena penyakit ini, ketika kita yakini masalah ijtihadiyah,
perbedaan kuat di antara sesama ahlus sunnah, terus kita katakan dolalah, bahkan syirik. Ketika diyakini penyakit kesalahan yang seperti ini, niscaya bisa dipastikan kita para salafiyin akan saling sesat menyesatkan. Kenapa para jemaah? Karena perbedaan pendapat akan terus ada sampai hari kiamat. Kalau setiap berbeda terus disesatkan, maka sampai hari kiamat kita akan terus berpecah belah dan saling sesat menyesatkan. Sekarang kita lihat faktanya para salafiyin, para ustadz salafi, dan ini sekali lagi hanya teguran agar kita introspeksi diri. Berhentilah menyalah-nyalahkan orang lain karena kita punya banyak sekali kesalahan. Para jemaah, baru 2 tahun saja salafi mulai dikenal di Indonesia, hanya 2 tahun saja. Akibat kita suka membid'ahkan, menyesatkan, bahkan mensyirikkan masalah yang jelas-jelas khilafiyah, ijtihadiyah, mu'tabarah, hanya 2 tahun saja para jemaah, salafi sudah saling sesat menyesatkan. Mohon maaf para jemaah, ini teguran introspeksi diri. Salafi ini para jemaah mulai dikenal kurang lebih sekitar tahun 95. Itu seingat saya para jemaah. Jadi apa yang saya sampaikan tentang tahun itu seingat saya. Kurang lebih mulai tahun 95. Kemudian sekitar tahun 97 salafi langsung berpecah belah. Langsung sesat menyesatkan sesama salafi. Hanya karena para ulama salafi atau sebagian ulama salafi beda pendapat dalam menilai, dalam menghukumi yayasan sosial yang ada di Kuwait, yaitu Yayasan Ihya'ut Turos. Apakah yayasan ini dan orang-orang yang di dalamnya ahlus sunnah atau ahli bid'ah? Ulama salafi, sebagian ulama salafi beda pendapat. Hanya karena perbedaan yang sepele ini, salafi saling sesat menyesatkan di seluruh dunia, khususnya di Indonesia ini. Sekitar tahun 97 sudah menjadi 2 kelompok. Yang membela yayasan Ihya'ut Turos dituduh sebagai sesat, sebagai sururi. Sururi itu para jemaah salafi yang sesat, yang menyimpang, dinisbatkan kepada seorang syekh yang menurut para salafi syekh ini juga sesat, tapi ngaku salafi. Namanya Syekh Muhammad Surur Zainul Abidin. Menurut banyak ustadz salafi ini syekh ini sesat. Nah, yang membela yayasan tadi, yayasan di Kuwait itu, dituduh sama sesatnya seperti syekh itu, sehingga digelari dengan sururi. Dan sampai detik ini masih perpecahan itu terjadi, masih ngotot membuat tulisan-tulisan, ceramah-ceramah menuduh para ustadz salafi yang lain sebagai sururi. Sesama salafi sesat menyesatkan mulai dari sekitar tahun 97 dan sampai sekarang. Para jemaah, ini adalah kebatilan, ini adalah kesesatan. Jangan sibuk menyesatkan orang lain. Ternyata kita salafi, di diri kita ada penyakit yang menyesatkan. Mari introspeksi diri. Kemudian para jemaah, masih berlanjut karena memang kita punya penyakit yang belum diobati. Mudah menyalahkan, menyesatkan masalah yang ijtihadiyah mu'tabarah. Ini penyakit kronis para ustadz, para jemaah. Sehingga di sekitar tahun 2000 pecah lagi menjadi 3 kelompok. Hanya karena sebagian ulama salafi beda pendapat dalam menghukumi, dalam menyikapi konflik yang sempat terjadi di Maluku,
Terjadi konflik sekitar tahun 99 sampai tahun 2002. Tahun 2000 Salafi pecah belah, saling sesat menyesatkan. Yang beda dalam menyikapi masalah konflik itu dianggap bukan lagi Salafi, dimusuhi, jangan ngaji, jangan ucapkan salam, dan berbagai hal yang lain. Walau kasus ini sudah selesai atau sudah hilang karena hanya terjadi di Indonesia. Adapun yang pertama tadi sampai sekarang masih saling sesat menyesatkan, musuh memusuhi. Para jamaah, mari introspeksi diri. Ini ciri, ini tanda di diri kita ada kebid'ahan yang menyesatkan. Kemudian di sekitar tahun 2010, di sekitar tahun 2010 pecah lagi menjadi 4 kelompok. Para jemaah, saling sesat menyesatkan, tahdzir mentahdzir, memusuhi sesama Salafi. Karena apa? Hanya karena sebagian ulama beda pendapat dalam masalah hukum mendirikan yayasan untuk dakwah. Masalah dunia, masalah kontemporer, sebagian ulama Salafi beda pendapat. Boleh atau tidak? Sebagian mengatakan, sebagian kecil, tidak boleh buat yayasan itu. Kenapa? Nabi tidak pernah beryayasan. Satu alasan yang sangat lucu sekali, namun menyebabkan perpecahan yang sangat besar di seluruh dunia. Salafi pecah hanya karena ada ulama mengatakan beryayasan untuk dakwah itu kebid'ahan. Bukankah ini bukti para ustadz, para salafiyin, kita terlalu dangkal ilmu, tak ngerti apa itu masalah khilafiyah, ijtihadiyah, mu'tabarah, dan tak ngerti bagaimana menyikapinya. Akhirnya saling sesat menyesatkan, saling tahdzir mentahdzir. Dan tidak berakhir para jemaah, karena memang penyakit ini belum hilang. Sekitar tahun 2014, pecah lagi menjadi 5 Salafi. Para ustadz Salafi saling bermusuhan, saling melarang, jangan ngaji sana, jangan dengarkan, jangan ucapkan salam. Bahkan sebagian menjawab salam pun tak mau, sebagian. Yang jelas-jelas wajib. Betul-betul saudaranya sendiri, sama-sama ustadz Salafi, disikapi seperti ahlul bid'ah. Inilah ciri khasnya ahlul bid'ah, mudah berpecah belah. Dan itu fakta para jemaah. Dan ini sampai sekarang. Dari tahun 2014. Masalah apa? Hanya karena sebagian ulama berbeda pendapat menyikapi konflik yang terjadi di Yaman, pemberontakan sebagian kelompok yang terjadi di Yaman, yang masih sampai sekarang ini masih terjadi di Yaman. Sebagian ulama mengatakan harus dilawan pemberontak itu, sebagian mengatakan tidak karena kondisinya, situasi kondisinya, dan lain alasan-alasan yang lain. Hanya karena perbedaan ini berpecah belah di seluruh dunia. Salafi saling sesat menyesatkan. La ilaha illallah. Ini penyakit yang sangat kronis para jemaah, para ustadz. Mari introspeksi diri. Siapa sebenarnya yang memiliki ciri khas ahlul bid'ah, mudah berpecah belah dan mudah memecah belah? Para jemaah, demikianlah sebagian contoh saja. Dan ini sampai sekarang para jamaah masih terjadi. Sampai sekarang masalah yayasan Ihya'ut Turas masih saja menuduh sururi, hizbi. Sampai detik ini ratusan ustadz Salafi menuduh ratusan ustadz Salafi lain sebagai sururi yang sesat. Sampai detik ini para jamaah. Apa ini Salafi? Apa ini ikut salaf? Sama sekali bukan. Sampai detik ini masih saja menganggap sesat yang beryayasan, sampai detik ini.
ditulis di website dan sebagainya, diceramahkan, ceramah, bukan masalah oknum, tapi sudah didakwahkan, dianggap inilah manhaj salaf. Menyesat-nyesatkan sesama salafi, dianggap itulah manhaj salaf. Salaf yang mana para jemaah? Bertobatlah, sadarilah kesalahan itu, apakah yang sudah terjadi atau yang masih saja terjadi. Sampai detik ini masih juga memusuhi saudara salafi yang beda pendapat dalam menyikapi konflik di Yaman. Sampai detik ini para jemaah masih bermusuhan, tahdzir mentahdzir. Bukankah ini ciri khasnya ahlul bid'ah? Berhentilah menyalah-nyalahkan orang lain, para ustadz, para salafiyin, karena ternyata ciri khas ahlul bid'ah yang menyesatkan itu ada di diri antum sampai saat ini. Jadi demikianlah para jemaah, di kajian ke 26 ini adalah mengajak, mari kita introspeksi diri. Jangan lagi menyalah-nyalahkan, menyesat-nyesatkan berbagai amalan umat Islam, bahkan mensyirikkan masalah yang jelas-jelas ijtihadiyah. Perbaikilah diri antum para ustaz, diri kita semuanya. Banyak kebid'ahan di diri kita. Bahkan ciri khas ahlul bid'ah mudah berpecah belah, mudah memecah belah, mudah menyesat-nyesatkan. Itu ada di diri kita para salafiyin sejak tahun 97. Tahun 95 bersatu semua salafi. Tahun 97 sampai sekarang berpecah belah, dan masih banyak lagi perpecahan-perpecahan yang lainnya. Ini hanya sebagian saja saya sampaikan sebagai teguran. Berhentilah menyalah-nyalahkan mayoritas umat Islam, karena di diri kita, di diri antum banyak sekali kesalahan-kesalahan yang besar. Mudah-mudahan para jemaah dengan nasihat ini, para salafi, para ustadz salafi mau introspeksi diri, mau menyadari ternyata ilmu kita para ustadz salafi masih sangat sedikit. Walau punya gelar yang sangat banyak, ilmu kita masih sangat sedikit. Tambahlah ilmu kita. Kita sering salah, berhentilah menyalah-nyalahkan. Bahkan berusahalah merangkul, bersinergi dengan mayoritas umat Islam di seluruh dunia, Ahlus Sunnah wal Jamaah, terkhusus mayoritas umat Islam di Indonesia ini yang mereka semua adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, sama seperti kita. Wallahu alam bisawab. Semoga ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran ya Rabbi, syukran, hadaita qalbi syukran.